Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 2. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai surat perikatan audit beserta contohnya. Ini merupakan mata kuliah dari Auditing 1 dengan dosen Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Masuk kepada tahap penerimaan perikatan audit, ada dua, yaitu yang pertama mengevaluasi integritas manajemen. Meliputi tiga hal, yaitu yang pertama melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, yaitu melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Jadi maksudnya di sini sebelum kita melakukan penerimaan perikatan audit itu, kita harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan auditor yang di masa lalu. Contohnya seperti auditor yang sudah melakukan beberapa kasus penerimaan perikatan audit. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Meliputi 3 poin yaitu mengidentifikasi pemakai laporan keuangan. Yang kedua yaitu mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Jadi maksudnya di sini adalah lebih mengklarifikasi lagi calon klien diaudit itu seperti apa, apakah perusahaannya legal atau tidak, atau apakah keuangannya stabil atau tidak, lalu pemakai laporan keuangannya diidentifikasi lagi supaya lebih jelas dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan nanti. Lalu selanjutnya ada isi pokok surat perikatan audit. Yang pertama yaitu tujuan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, lingkup audit terhadap penyebutan undang-undang peraturan pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Yang keempat yaitu bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatannya. Yang kelima yaitu fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. Yang keenam yaitu pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. Yang ketujuh yaitu kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang kedelapan yaitu akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Yang kesembilan yaitu dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Baik, di sini saya akan menampilkan contoh dari surat perikatan audit dari Grant Thornton and Instinct for Growth. Di sini ada diketahui perihalnya yaitu surat perikatan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Subjeknya sudah disampaikan, lalu tanggal ditulisnya juga sudah disampaikan. Dan tujuannya pun sudah dilihat di sini kepada yang terhormat Dewan Direksi PT Impact Pratama Industri Tbk dan entitas anak pada Jalan Jos Sudarso, Kap 85, Jakarta Utara. Di sini ditulis dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini ada lingkup jasa bahwa Gani Sigiro dan Handayani, kami atau Grant Thornton akan mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian. Akan mengaudit. Jadi di sini sudah disampaikan tujuannya yaitu akan mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Impact Pratama Industri Tbk dan entitas anak grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian
untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut. Audit kami akan dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau biasa disebut dengan IAFI. Sudah disampaikan bahwa di sini tujuannya yaitu untuk mengaudit laporan prestasi keuangan dari PT Impact Pratama. Lalu di sini sudah disampaikan juga bahwa akan dilaksanakan berdasarkan standar audit IAPI. Lanjut kepada di sini dituliskan juga tujuan secara keseluruhannya adalah penyelesaian audit yang akan berlangsung, penyelesaian atas penemuan-penemuan yang kami temukan, penyerahan laporan kami yang akan menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan konsolidasian dari PT Impact Pratama Industri Tbk tersebut. Masuk kepada tanggung jawab manajemen. Di sini juga disebutkan untuk memberikan opini atau menolak untuk menerbitkan laporan sebagai hasil dari perikatan. Jika berdasarkan pertimbangan profesional kami, keadaan mengharuskan kami mungkin dapat meminta untuk berhenti dari perikatan ini sebelum pekerjaan selesai. Di sini dituliskan juga tanggung jawab manajemennya seperti yang Bapak ketahui, laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen grup. Manajemen grup bertanggung jawab atas data dan informasi yang akan diuraikan berikut ini. Jadi di sini uraian konsolidasiannya. Dituliskan juga manajemen tanggung jawabnya seperti apa, atas apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen Thornton itu. Diharapkan untuk bekerja sama antara perusahaan yang meminta surat perikatan tersebut. Di sini tanggung jawabnya juga dinyatakan. Hal-hal tertentu berhubungan dengan pelaksanaan audit yang menarik perhatian kami akan kami komunikasikan dengan Dewan Direksi, termasuk kecurangannya. Terus selama pelaksanaan audit kami minta kepada manajemen untuk memberikan representatif yang spesifik tentang tindakan ilegal. Lalu ketidaksepahaman dengan manajemen, kejadian-kejadian dapat dilaporkan, dan kesulitan-kesulitan lain yang ditemui selama pelaksanaan audit. Di sini berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi grup dan laporan keuangan konsolidasian yang menjadi dasar atas kesimpulan kami mengenai kewajaran penilaian dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, penyesuaian audit, dan salah saji yang tidak dikoreksi. Lalu penggunaan laporan kami. Di sini ada pemasukan publikasi mereproduksi laporan kami oleh grup yang mengandung informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian. Sebagai contoh, disebutkan juga contohnya seperti apa. Lalu jasa-jasa non-audit lainnya. Jasa-jasa non-audit lain yang Bapak minta akan di-backup dalam surat perikatan yang terpisah, dalam dokumen yang terpisah ya, di sini maksudnya. Lalu P dan penagihannya. P kami untuk perikatan yang dinyatakan dalam surat ini kami usulkan sebesar 175.000 juta rupiah. Di sini dituliskan juga P dan penagihan selama pengerjaan perikatan audit ini. Disebutkan juga jika ada tarif tugas tambahan. Di sini juga pengajuan tagihan yang dicantumkan, berapa persen pekerjaan. Di sini disebutkan misal 40% pada saat pekerjaan lapangan dimulai, 30% pada saat penyerahan draft laporan audit, lalu 30% pada saat penyerahan laporan audit final. Di sini jika dijumlahkan menjadi 100% ya.
Di sini juga laporan auditnya diserahkan sebanyak 5 salinan, dan apabila diperlukan lebih dari itu, kami akan tambahkan biaya cetak laporan tambahan tersebut. Jadi surat tersebut dicetak sebanyak 5 salinan oleh pihak perusahaan PT Thomson tersebut. Lalu penagihan tambahan juga di sini dicantumkan jika memang ada fee yang harus kita fee yang dikeluarkan oleh pihak pengaudit tersebut, lalu dicantumkan saja di sini apa saja yang ditambahkan dalam penagihan tambahan tersebut. Lalu biaya lain-lain dapat dipahami bahwa tanggung jawab kami untuk jasa-jasa yang telah termasuk di dalam surat perikatan ini hanya meliputi periode yang diaudit oleh kami dan tidak akan meliputi periode berikut yang mana kami tidak bertindak sebagai auditor. Di sini dokumentasi auditnya juga, dokumentasi atas jasa ini adalah milik dari Grant Thornton dan merupakan informasi rahasia. Kami mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dokumentasi ini untuk jangka waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku untuk penyimpanan dokumen. Jadi segala dokumen yang ditemukan oleh PT Grant Thornton ini disimpan dengan rapih sebagai informasi rahasia dari Grant Thornton kepada pihak perusahaan Impact Tbk sebagai bahan dokumentasi jangka panjang untuk memenuhi persyaratan hukum tentunya ya. Lalu otoritasnya, di sini juga kami mohon konfirmasi persetujuan Bapak atas surat ini dengan menandatangani surat ini dan satu salinan terlampir untuk dikembalikan kepada kami untuk disimpan dan arsip kami. Jadi sudah ketika surat tersebut disetujui, tidak hanya ditandatangani oleh satu surat dengan satu surat saja, tetapi dua. Jadi surat tersebut, surat perikatan tersebut dimiliki oleh PT Impact Pratama Industri Tbk, juga dimiliki oleh perusahaan Ganishiro oleh PT Thornton. Maaf. Jadi di sini kesimpulannya kami sangat menghargai kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyediakan jasa tersebut bagi grup Bapak. Di sini juga disetujui salam hormat dari Ganishiro dan Handayani yang mengaudit laporan keuangan dari PT Impact Pratama Industri Tbk, lalu disetujui oleh atau diterima oleh PT Impact Pratama Industri Tbk dengan nama Haryanto Tripto Diharjo, jabatan sebagai Direktur Utama pada tanggal 9 tahun bulan 7 pada tahun 2020. Dan lisan sebagai Direktur pada tanggal 9 bulan 7 pada tahun 2020. Sudah selesai. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai apa saja yang ada pada surat perikatan audit, dan contohnya pun sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan ataupun informasi yang salah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.